Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung dengan submateri yang kedua yaitu kerucut. Matematika kelas 9 semester 2. Bersama dengan Ibu Hesti Setiasi SPDI, pengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon, kurang lebih 15 menit ke depan kita akan belajar tentang kerucut. Kompetensi dasarnya membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui definisi kerucut, mengetahui jaring-jaring kerucut, menentukan rumus luas permukaan kerucut, menentukan rumus luas volume kerucut, menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Oke, anak-anakku, kita lanjut di sini. Contoh benda-benda berbentuk kerucut ini yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah topi ulang tahun, topi Pak Tani atau caping, pengeras suara atau toa, pembatas jalan, tumpeng, dan tempat untuk es krim. Ini hanya beberapa contoh yang berbentuk kerucut. Masih banyak lagi anak-anak contohnya. Oke, definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh satu buah lingkaran dan sebuah juring yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini adalah bentuk dari bangun ruang kerucut. Yang paling bawah itu sebagai sisi alas, kemudian sisi lengkung, dan yang atas adalah titik puncak. Jika kerucut ini kita buka, akan berbentuk seperti ini. Yang semula sisi lengkung itu adalah merupakan juringnya, dan yang alasnya adalah berbentuk lingkaran. Oke, kalian perhatikan sini jaring-jaring kerucut seperti tadi. Jika kerucut kita buka akan berbentuk seperti ini, menjadi dua sisi bangun datar, yaitu juring dan lingkaran. Nah, ini disebut sebagai jaring-jaring dari kerucut. Oke, lanjut. Sini unsur-unsur kerucut. Kalian perhatikan gambarnya anak-anak di sini. Unsur-unsur kerucut yang pertama yaitu daerah lingkaran L itu merupakan alas kerucut, juring ABC merupakan selimut kerucut, titik A-nya merupakan titik puncak kerucut, R-nya merupakan jari-jari kerucut, T-nya merupakan tinggi kerucut, panjang busur BC, lihat gambar yang sebelah kanan, itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian AB dan AC disebut garis lukis kerucut atau garis pelukis kerucut, dan panjang AB sama dengan panjang AC sama dengan S. S-nya adalah garis pelukis. Oke, jadi permukaan kerucut terdiri atas satu daerah lingkaran dan satu daerah juring, menjadi dua sisi bangun datar. Penting nih, perlu kalian diingat di sini. Nah, dalam juring di sini, dalam kerucut di sini ada T, R, dan S. Keterangannya di sini adalah S-nya garis pelukis atau nanti dikaitkannya dengan sisi miring, kemudian T-nya adalah tinggi kerucut dan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Segitiganya kita pindahkan di sini menjadi segitiga siku-siku ya, dengan panjang sisi siku-sikunya T dan R dan sisi miringnya adalah S. Ingat teorema Pitagoras. S kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Perhatikan gambar segitiganya, atau kita tuliskan S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian T kuadratnya itu sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat, atau T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Dan R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat, atau R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Diingat ya anak-anak ya, ini berkaitan untuk menyelesaikan soal tentang kerucut. Oke, luas permukaan kerucut. Rumusnya adalah L sama dengan PR dikali dalam kurung R ditambah S. Dengan keterangan di sini, L-nya adalah luas, R-nya jari-jari, P-nya 22/7 atau 3,14. Dilihat dari kelipatan jari-jari atau diameternya. Kemudian S-nya adalah garis pelukis atau sisi miring. Dari mana rumus luas ini? Kalian perhatikan di sini. Luasnya itu sama dengan luas jaring-jaring kerucut. Jaring-jaringnya itu luas alas ditambah luas selimut kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring. Jadi luas lingkaran ditambah luas juring. Lingkarannya rumusnya PR kuadrat dan luas juringnya rumusnya PRS. Kalian sudah pelajari rumus luas juring di kelas 8. Kita ubah menjadi sifat distributif PR-nya di sini. Oke, kita keluarkan PR-nya, maka rumusnya menjadi PR dikali R ditambah S. Jadi luas permukaan kerucut adalah L sama dengan PR dikali R ditambah S.
Sedangkan untuk volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 PR kuadrat T. Keterangannya di sini, V-nya adalah volume, R-nya sama dengan jari-jari, dan P-nya 22/7 titik koma 14, dan T-nya adalah tinggi kerucut. Dari mana rumus volume 1/3 PR kuadrat T? Kalian perhatikan di sini. Ya, volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Syaratnya di sini adalah jari-jari dan tinggi tabungnya sama dengan jari-jari dan tinggi kerucut. Oke, sehingga karena volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, di sini volume kerucutnya sama dengan 1/3 kali volume tabung. Masih ingat kan kalian rumus volume tabung pada pertemuan sebelumnya? Yaitu PR kuadrat T. Jadi volume kerucutnya adalah 1/3 PR kuadrat T. Oke anak-anakku, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu menghitung luas permukaan kerucut. Hitung luas permukaan kerucut di samping. Kalian lihat gambarnya di sini, apa saja unsur-unsur yang diketahui? Ya, penyelesaian di sini diketahui dari gambar, R-nya sama dengan 7 meter yaitu jari-jari. Kemudian S-nya, garis pelukisnya adalah sisi miringnya itu 25 meter. Nah, nilai Pi-nya berapa yang digunakan di sini? Karena kelipatan 7 jari-jarinya, maka Pi-nya adalah 22/7. Oke, ditanyakan L yaitu luas. Yang angka pertama yang kalian harus tulis adalah rumusnya. L sama dengan Pi R dikali R ditambah S. Kita substitusikan di sini yang diketahui di soal, yaitu RS dan Pi-nya dalam rumus. Pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 7, dan S-nya adalah 25. Setelah itu kita habis bagi di sini 7-nya, maka didapat 22 dikali, nah 7 tambah 25 adalah 32, jadi 22 dikali 32, hasilnya adalah 704. Jadi volume kerucut adalah 704 meter persegi. Ingat ya, satuan luas di sini adalah persegi. Contoh yang kedua, yaitu menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas. Hitung panjang jari-jari kerucut berikut ini. Pi-nya adalah 22/7. Kalian lihat gambarnya di sini, apa saja yang diketahui dari gambar? Ya, yang pertama adalah luas 1276 desimeter persegi, kemudian S-nya 15 desimeter, dan Pi-nya adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah R atau jari-jari. Oke, langkah pertama adalah rumusnya dulu ditulis. L sama dengan PR dikali R ditambah S. Ya, disubstitusikan di sini atau dimasukkan unsur-unsur yang diketahui di soal, yaitu nilai luas, nilai Pi, dan nilai S. Oke, 1276 kita bagi dengan 22/7. Nah, pembagian dengan pecahan kita ubah menjadi perkalian, maka pecahannya dibalik menjadi 1276 dikali 7/22 sama dengan R dikali dalam kurung R ditambah 15. Hasilnya adalah 406 sama dengan R kali R pangkat 2, R dikali 15 adalah 15R. Kita ubah menjadi persamaan kuadrat. R kuadrat ditambah 15R dikurangi 406 sama dengan 0. Nah, masih ingat kan kalian untuk mencari akar-akarnya? Kita cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya adalah negatif 406 dan selisihnya atau bedanya adalah positif 15. Nah, kita dapat di sini nilainya negatif 29 dan positif 14. Maka menjadi R tambah 29 dikali R dikurangi 14. R yang pertama di sini adalah negatif 29 dan R yang kedua adalah 14. Kita pakai yang positif, jadi R-nya adalah 14. Jadi hasilnya di sini panjang jari-jari kerucutnya adalah 14 desimeter. Paham kan anak-anak? Kita lanjut contoh yang ketiga. Menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas. Nah, hitung panjang tinggi kerucut berikut ini dengan Pi-nya 3,14. Kalian lihat unsur-unsurnya yang diketahui di gambar. Ya, yang pertama adalah luasnya yaitu 628 cm persegi dan diameternya 16 cm. Karena diameternya 16, maka jari-jarinya adalah setengahnya yaitu 8 cm. Pi-nya 3,14, yang ditanyakan di sini adalah T atau tinggi kerucut. Langkah pertama yang harus kalian tulis adalah rumusnya. Ya, L sama dengan PR dikali R ditambah S. Oke, ini yang ditanya T. Nah, maka nanti kita berkaitan dengan teorema Pitagoras ya. Oke, kita substitusikan atau kita masukkan unsur-unsur yang diketahui ini ke dalam rumus. Nah, L-nya diganti, Pi-nya, kemudian R-nya.
628 kita bagi dengan 3,14. Hasilnya di sini adalah 200. Nah, 8 dikali 8, 64. 8 kali S ada 8S. 200 dikurangi 64, di sini hasilnya adalah 136. Jadi S-nya sama dengan 136 dibagi 8. Didapat S-nya adalah 17. Oke, untuk mencari tinggi kita gunakan teorema Pitagoras. Di sini sudah ada nilai S dan sudah ada nilai R. Ya, kita substitusikan dalam rumusnya. T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. S-nya kita ganti 17, R-nya kita ganti dengan 8. 17 kuadrat 289, 8 kuadrat adalah 64. 289 dikurangi 64, hasilnya adalah 225. Maka T-nya akar 225 sama dengan 15. Jadi tinggi kerucutnya adalah 15 cm. Kita lanjut contoh yang keempat. Menghitung volume kerucut. Tentukan volume kerucut berikut dengan pi-nya 3,14. Kalian lihat di gambar, apa saja yang diketahui unsur-unsurnya di sini? Ada 10 cm. Nah, ada 10 cm ini adalah diameter. Maka jari-jarinya setengahnya, berarti 5 cm. Kemudian 13 cm, ini adalah S-nya atau garis pelukisnya, atau nanti berkaitan dengan sisi miringnya. Pi-nya 3,14, yang ditanyakan adalah volume atau V. Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Oke, T-nya kan belum ada di soal. Kita cari dulu menggunakan teorema Pitagoras. Oke, rumusnya adalah T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. S-nya di sini adalah 13, kemudian R-nya adalah 5. 13 kuadrat hasilnya 169 dan 5 kuadrat ada 25. 169 dikurangi 25. Hasilnya 144, maka T-nya akar 144 adalah 12. Kita masukkan ke rumus volume nih unsur-unsurnya. Oke, pi-nya kita ganti 3,14, R-nya pangkat 2 di sini berarti R kali R ya anak-anak. Berarti 5 dikali 5 dikali di sini T-nya adalah 12. 12 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 5 dikali 5 hasilnya adalah 100. 3,14 dikali 100 menjadi 314. Jadi volume kerucutnya adalah 314 cm kubik. Ingat ya, satuan volume adalah kubik. Contoh yang kelima, menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volume. Bu Dewi membuat tumpeng berbentuk kerucut dengan volume 6.280 cm kubik. Jika tinggi tumpeng tersebut adalah 15 cm, hitung panjang jari-jari tumpeng Bu Dewi. Nilai pi-nya di sini adalah 3,14. Oke, dari soal tersebut kita tulis dulu unsur-unsur yang diketahui. Yang pertama adalah volume, kemudian tinggi, dan nilai V. Nah, ditanyakan di sini adalah R atau jari-jari. Langkah pertama kita tulis dulu rumusnya di sini. Volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Oke, volumenya 6.280, V-nya 3,14, kemudian T-nya adalah 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 3,14 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 15,7. Maka R kuadratnya sama dengan 6.280 dibagi 15,7. R kuadrat sama dengan 400. Maka R-nya adalah akar 400, yaitu 20. Jadi di sini didapat jari-jari tumpeng punya Bu Dewi adalah 20 cm. Nah anak-anak, itulah tadi materi tentang kerucut. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan agar kalian lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan latihan soal pada link https://bit.ly/mtk/KLS9/evaluasi 14. Semoga kalian lebih paham dan lebih dapat lagi untuk mempelajarinya. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan materi kita. Kita akan lanjut dengan materi yang baru. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.